Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai cara dasar menggunakan Git ya. Jadi kita masih berada di lokal sampai ke lokal repository. Yang akan kita bahas sekarang itu kita sampai ke remote repository. Artinya nanti bagaimana cara kita melakukan kontribusi dan mengupload repository yang lokal tadi ke dalam sebuah layanan yang namanya GitHub ya. Nah, kita akan menggunakan GitHub. Jadi ini dulu itu memang lebih mudah ya. Jadi GitHub dikembangkan oleh komunitas karena sekarang itu sudah dibeli oleh Microsoft. Jadi harus mengikuti aturan-aturan yang ada di Microsoft. Jadi tidak semuanya free, tapi terbatas ya. Jadi tetap kita bisa gunakan untuk proyek-proyek sederhana, itu masih bisa lah, masih cukup. Baik, kita akan bahas sedikit mengenai GitHub sebelum kita bekerja secara remote ya dengan menggunakan GitHub ini atau berkolaborasi dengan menggunakan GitHub ini. GitHub ini sebenarnya apa sih? Jadi GitHub ini sebenarnya bukan Git itu adalah bukan GitHub, tapi di dalam GitHub itu ada Git atau fungsionalitas yang terdapat di dalam Git itu ada di dalam GitHub ya. Jadi kalau Git itu merupakan version control software yang diinstal di dalam sistem operasi kita. Tapi kalau GitHub itu merupakan sebuah penyedia layanan repository yang menawarkan source code management yang tersedia pada Git. Jadi seolah-olah sebenarnya ini sebuah layanan online atau sebuah website yang seolah-olah itu menyediakan sebuah Git di dalam layanan tersebut. Sederhananya seperti itu. Ya, jadi GitHub ini merupakan tempat kita mengunggah repository Git secara remote. Ya, jadi tidak dilakukan secara lokal. Kalau tadi di lokal itu ya berarti kita hanya untuk komputer kita aja. Ya. Jadi kalau misalnya kolaborasi dengan orang lain susah. Jadi kita belum bisa sebenarnya. Nah, ini dengan adanya GitHub, kita bisa kolaborasi dengan siapapun, dimanapun asal bisa mengakses dengan GitHub tersebut. Ya. Nah, ini sedikit perbedaan antara Git dan GitHub ya. Tadi Git itu merupakan sebuah perangkat lunak, GitHub itu adalah sebuah layanan. Git itu diinstal di sistem operasi pengguna dan GitHub itu tersedia di web. Git merupakan sebuah command line tools dan sedangkan GitHub itu menyediakan antarmuka secara grafis. Jadi Git ini merupakan sebuah alat untuk mengolah setiap perubahan yang terjadi dan sama juga ya untuk GitHub ini pun sama sebetulnya untuk mengelola hal tersebut. Git ini merupakan version control, source code management, dan GitHub pun sama menyediakan fungsi seperti Git. Jadi sebenarnya GitHub itu adalah sebuah layanan penyimpan repository, tapi di dalamnya juga memiliki fungsional yang sama seperti Git. Nah, kita akan coba working remotely ya. Jadi syarat pertama itu adalah kita harus sudah punya dulu GitHub. Nah, kebetulan ini saya sudah ada. Jadi kita halaman depannya tadi seperti apa ya? Kita gitu seperti ini. Ini halaman depannya, di sini ada repository yang aktifnya. Ini seperti apa ya, kalau di Facebook itu adalah walls ya atau timeline dan sebagainya lah. Di sini ada setiap aktivitas tercatat. Untuk ke repository keseluruhan bisa tinggal kita pilih yang kanan ini, pilih your repository. Kita akan buat repository baru di sini. Karena tadi kita sudah bekerja di sini ya. Kita sudah ada di local repository. Kita lihat dulu untuk yang lognya, ini sudah ada beberapa commit nih. Intinya kita sudah bekerja lah ya. Nah, kita akan coba buat di sini. Kita untuk membuat sebuah repo, berarti kita tinggal tambahkan di sini aja, new. Saya akan buat di sini namanya apa ya? PWL strip 2024 misalkan. Oke, PWL 2024 is available. Berarti di repository saya tidak ada yang namanya sama. Ya, deskripsi saya kosongkan aja. Ini untuk public. Readme saya kosongkan karena akan ngambil dari yang ini ya. Jadi saya kosongkan aja. Kalau misalkan mau private boleh, tapi nanti untuk kontributornya bisa kita pilih langsung. Kalau untuk public ya berarti ya setiap orang yang bisa mengakses repository tersebut bisa menjadi kontributor ya. Create repository. Nah, di sini ada langkahnya ya sebenarnya. Ini untuk membuat readme tadi, Git init sudah kita lakukan, readme ini tidak akan kita lakukan, commit pun sudah.
git branch main ini artinya merename. Karena dulu itu di dalam git itu yang branch utamanya itu bukan main secara default ya, tapi master. Makanya kita cek dulu di sini. Apakah cabangnya itu apa di sini? Ini saya oke. Kenapa nih error? Oke. Kita lihat branch-nya. Nah, ini sudah main sebenarnya. Ya, jadi tidak usah diubah. Ya, saya coba pindah dulu ke main. Ya, berarti kita sudah main bukan master, karena dulu itu masih master ya. Sebelum diakuisisi sama Microsoft itu masih master. Kalau sekarang itu menjadi main ya. Nah, karena ini sudah ya, bagian ini sudah. Nah, sisanya itu kita akan buat ini. Nah, git remote ini adalah untuk menyimpan alamat repo yang ada di dalam GitHub-nya, yaitu ada di sini. Ya, ini adalah alamat repo-nya ya. Sedangkan origin ini adalah inisialnya. Ya, sebenarnya bisa aja nanti kita langsung git push origin-nya itu kita ganti dengan ini. Dengan URL atau alamat dari repositorinya tadi. Tapi yang jadi masalah ya berarti ya ini panjang yang akan kita tuliskan. Makanya kita buatkan origin sebagai alias untuk menampilkan yang ini. Ya, berarti kita tambahkan aja ini, kita copy saja. Kita copy, kita jalankan di sini. Oke, tidak ada masalah. Berarti kita bisa lihat cek di sini ya, git remote strip v. Git remote strip v, kita lihat di sini. Nah, ini sudah ada. Origin ini untuk inisialnya, ini alamat untuk fetch-nya, ini untuk alamat push-nya. Perhatikan antara push dan fetch-nya harusnya sama. Ketika ada kesalahan atau ada yang beda, berarti itu adalah ada kesalahan di sini ya. Berarti, tapi biasanya nggak mungkin sih. Biasanya harusnya antara push sama fetch itu pasti sama ya. Di sini adalah inisial untuk ke remote-nya. Remote-nya itu untuk yang ke origin-nya ini seperti ini dan sebagainya ya. Jadi ini sudah sama dengan alamat yang sudah ada di sini. Nah, kalau sudah, nanti kita akan jalankan di sini. Jadi yang lokal yang akan kita lakukan itu adalah yang lokal repo ini kita akan kirimkan ke remote repository yang sudah kita buat di halaman GitHub tadi ya, dengan menggunakan perintah git push ya. Ini saya lupa di sini, tapi untuk origin ini adalah alamatnya di sini, alamat repo-nya, dan main ini adalah branch-nya. Ya, bisa aja nanti kita nge-push-nya tuh bukan ke main tapi ke cabangnya, nggak jadi masalah ya. Tergantung dari nanti aturan main di dalam kolaborasinya itu seperti apa ya. Karena kita akan langsung ini untuk pertama kali karena masih kosong, berarti kita gunakan yang main ya. Kita akan gunakan git push strip ya, kita ikutin aja dulu origin main, kita push. Oke, ini sudah trackingnya sudah selesai, tidak ada masalah. Yang di sini berarti kita refresh. Nah, ini sudah ada ya. Cabangnya ini sudah ada. Kalau misalnya kita lihat untuk commitnya pun di sini sudah ada banyak. Oke, sudah kita lakukan. Oke, kita lihat dulu. Ini untuk mainnya, ini untuk view branch. Oke, bukan di sini. Kayaknya, oh iya, tadi yang dikirimnya cuma main-nya aja ya. Oke, kalau kita akan coba kirim yang, oh ya, ini masih ini. Kita akan coba kirim yang ini ya, yang cabang 1. Bisa nggak? Coba kita lihat. Nah, cabang 1 udah kita kirim. Kita refresh. Nah, ini ada 2 ya. Kalau di commit tadi di sini kita lihat untuk yang cabang 1 commitnya yang mana. Nah, ini cabang commit yang ada di cabang 1 ya. Karena tadi kita samakan ya, kita merge, artinya jadi hampir tidak ada perbedaan ya, hampir sama. Tapi setidaknya kita sudah buatkan
di sini sudah ada cabang yang lain, di sini sudah kita buatkan ya. Jadi kita kirimnya cabangnya juga, mainnya juga ya, kita sudah buatkan ini. Oke, di sini sudah, berarti kita kalau misalkan kita mau melakukan perubahan di sini ya, ini tadi di main ya, git branch. Oke, misalkan file yang 2 tambahan kalimat di teks 2 save ya, berarti di sini langkahnya tetap dari pertama. Kita cek dulu git status ada perubahan atau tidak sebenarnya. Ini ada yang dilakukan modifikasi. Oke, berarti ini masih ada di staging. Kita akan tambahkan perubahan ini ke dalam staging areanya. Berarti kita tambahkan git add ya, untuk lebih tracking lagi. Kita lihat statusnya. Nah, ini sudah masuk sebenarnya. Change to be commit, tinggal nunggu di commit. Change not stage for commit, berarti belum dimasukkan ke dalam staging yang tadi ya. Sekarang change to be commit berarti sudah masuk ke dalam staging area. Baik, kita akan lakukan commit, git commit strip m perubahan di file text2.txt. Oke, ini sudah masuk ke local repo. Nah, sekarang agar yang ada di remote-nya itu sesuai, kita bisa lakukan git push origin main untuk mengirimkan perubahan tadi ya. Enter. Oke, ini sudah selesai. Harusnya di sini untuk yang teks 2 ini sudah ada ya. Perubahannya sudah terjadi, tambahan kalimat di teks 2 ya. Jadi yang tadi commitnya pun harusnya jadi 7 ya. Jadi perubahan teks 2 di sini kalau misalkan mau ngecek ya perubahannya seperti apa, tinggal diklik aja. Nah, ini file awalnya, ini adalah file tambahannya. Jadi kita bisa lihat setiap commit itu perubahannya itu yang terjadi yang mana, apa yang dilakukan perubahan atau checkpoint ini tuh sebenarnya apa yang berubah ya. Kita bisa lakukan ini misalkan untuk yang lain pun ya, misalkan yang ini. Nah, nanti ada kelihatan di sini ya. Jadi semuanya ke tracking di dalam setiap commitnya ya. Makanya setiap commit itu dianggap sebagai checkpoint. Jadi setiap perubahannya dari titik 1 ke titik 2 itu seperti apa, itu bisa terdeteksi ya. Jadi semua file ya, initial commit pun di sini. Nah, ini berarti penambahan file, berarti ini commit kedua, ini apa yang berubah. Nah, ini file 1 ya yang diubah. Oke. Selanjutnya, nah kita akan coba lakukan ini ya, bagaimana cara kita melakukan kontribusi. Artinya kita pengen berkontribusi, ternyata ada orang lain lah, misalkan ternyata dia sedang dalam sebuah project terbuka, terus kita ingin coba bantu terhadap project dia, itu kita sebagai kontributor sebenarnya ya. Jadi ada beberapa cara, tapi yang cara baiknya artinya kita harus melakukan forking terhadap repository yang akan kita kontributor atau kontribusi terhadapnya ya. Jadi kita harus forkingkan dulu. Nanti kita bisa lakukan fork project dulu, nanti kita akan clone git remote add upstream, ini menambahkan remote-nya ke alamat yang lainnya. Lalu kita lakukan git checkout new branch ya, kita akan buatkan cabang baru jadi agar tidak mengubah di main tadi ya. Baik, kita akan coba di sini. Oke, kita akan cari projectnya dulu. Ini kebetulan saya sudah ada yang lain ya, sudah ada punya lagi. Kita akan coba lihat, bukan di ini ya, 2022 ini masih kosong. Saya akan coba pakai yang slim saja sepertinya. Oke, ini yang slim, tapi kita akan coba tambahkan satu file aja di sini. Kita akan coba istilahnya apa ya, karena di sini sudah ada filenya. Anggaplah di sini dia sudah melakukan sesuatu lah. Kita akan coba masuk di sini. Cabangnya di sini masih satu ya, masih master di sini. Ya. Nanti kita nggak tahu nih kalau errornya di mana di sini. Yang ini pun kalau nggak salah, sebentar.
Oh ini belum, masih kosong. Bookstore, coba kita lihat branchnya, ini masih master. Oke, kita coba yang slim saja. Oke, yang ini ya. Nah, cara yang pertama itu kita lakukan forking. Nanti kita belum punya ya di sini ya. Repository yang saya di sini ini belum ada yang try slim ya. Kita akan coba. Nah, belum ada ya. Jadi saya belum punya repository yang namanya try slim. Ya, di sini kita cek. Oke, belum ada. Oke, kita akan lakukan forking. Kita klik aja. Ini sudah namanya try slim. Create fork, copy the master branch only. Oke. Nah, jadi forking ini seolah-olah yang repository tadi yang kita akan kontribusi itu di copy ke repository kita. Ya, jadi sekarang posisinya ini sudah ada di saya repositorinya ya. Kita refresh. Mana yang try slim itu harusnya sudah ada. Nah, ini sudah ada ya. Jadi try slim ini sudah jadi. Nah, jadi sudah ada keterangan di sini. Fork from Finside try slim ini. Ya, jadi ini posisinya sedang berada di ini ya. Di sebenarnya up to date. Ini ada keterangannya. Jadi branch utama yang ada di slim tadi ini masih up to date, jadi masih sama. Jadi nanti kalau misalnya ada perubahan dia akan mendeteksi perubahannya. Jadi nanti di sini suka ada yang namanya sync fork di sini ya. Kalau misalnya ada perubahan tinggal kita synchronize forknya aja. Jadi dia akan langsung sama antara repository yang ada di saya tadi yang sebagai kontributor dengan repository utama yang asalnya ya. Nah, setelah kita lakukan forking, nah kita akan coba di sini mana ya? Oke, kita akan coba copy karena kita akan lakukan ini ya. Sebutnya clone. Ya, kita akan lakukan git clone ya. Berarti di sini kita harus masuk dulu ke root foldernya. Berarti di sini git bisa nggak ya? Git ini kayaknya nggak bisa. Sebentar, saya akan coba buat dulu. Sebentar, ini kalau clone seperti ini. Nah, bisa langsung git clone. Lalu saya coba change directory ke try slim ya. Dah, ls. Oke, saya akan coba clear dulu aja. Oke, kita sudah masuk ya. Jadi kita sudah melakukan git remote sudah. Nah, kita akan coba tambahkan git upstream ya, atau kita coba lihat dulu di sini git remote strip v. Nah, originnya ini sudah langsung ke try slim tadi karena kita langsung nge-clone. Jadi ini sudah otomatis ada. Ya, kita akan coba tambahkan upstream. Nah, upstream ini adalah ke URL utamanya. Artinya berarti bukan ke yang ada di local repository kita, tapi yang ada di forknya yang ini. Ya. Ini try stream yang ada di repository utama yang kita lakukan forking tadi. Nah, kita copy git remote add upstream, git remote add upstream. Oke, kita enter. Nah, kita lihat lagi remote-nya. Nah, di sini sudah ada dua. Git remote origin ini berarti ke yang ada di repository kita. Sedangkan upstream itu yang ada di repository yang kita lakukan forking tadi. Ya, jadi kita sudah punya dua URL remote di sini. Ya, jadi untuk yang ke repository kita dan ke yang upstreamnya. Baik, di sini kita akan coba sedikit lakukan perubahan ya. Saya coba tambahkan projectnya dulu. Sebentar. Add. Nah, saya akan coba tambahkan file baru aja di sini. Notes aja ya. Notes.txt. Kita lakukan perubahan di sini.
ini adalah hasil kontribusi saya. Ya, udah aja dulu seperti ini ya. Git status, oke, your branch is up to date, origin master untracked. Berarti kita harus lakukan git add. Kita lihat statusnya lagi. Nah, berarti change to be commit. Berarti kita harus lakukan commit. Git commit strip m. Oke, baiknya sih sebentar. Oke, saya akan buat dulu cabangnya. Oke, saya kembalikan dulu. Kita hapus dulu. Kita buat cabang dulu. Git checkout, kita akan langsung checkout saja. Karena nanti yang saya push itu adalah ke cabangnya ya. Jadi tidak bermain di master atau di main atau di cabang utama. Jadi saya akan buat cabang di mana cabang tersebut itu adalah hasil yang saya kerjakan ya. Jadi sebenarnya penggunaan cabang ini tergantung kesepakatan nih, apakah nanti cabang itu berguna untuk pekerjaan untuk setiap orang atau untuk setiap fitur yang dikerjakan ya. Itu tergantung dari kesepakatan ya. Strip B tadi itu nama cabangnya saya akan buat Vinsa saja ya. Oke, kita akan coba lihat cabangnya. Nah, ini sudah di cabang saya ya. Oke, saya akan buat di sini tadi note ya, note.txt. Oke, ini adalah hasil kontribusi yang saya kerjakan. Git status ini, oke, tadi ada untrack ya, nggak apa-apa lah. Ini yang untrack. Git add, git commit strip m, atau kita lihat dulu statusnya. Ini sudah change to commit ya, berarti git commit strip m. Yang kita lakukan itu adalah hasil kontribusi Vinsa misalkan. Oke. Nah, sekarang kita lakukan adalah kita push ke yang ada di repo kita. Git push origin ya. Jangan langsung ke yang itu ya, jangan langsung ke upstream ya, tapi ke origin yang kita aja dulu. Nanti kita akan lakukan pull request namanya ya. Git push origin Vinsa ya tadi. Oke, kita coba. Oke, kita sudah kita lakukan ya. Nah, berarti di sini sudah ada baru nih. Nah, Vinsa had recent push to second ago. Berarti kita sudah lakukan yang ini ya. Kita masuk dulu di sini. Nah, ini Vinsa had recent push 17 second ago ya. Jadi 17 detik yang lalu saya melakukan push di cabang yang ini ya. Di cabang yang Vinsa ini ya. Oke, karena di sini sudah ada, berarti tinggal kita lakukan compare and pull request. Kita klik. Jadi compare and pull request ini adalah kita seolah-olah mengirimkan ini loh hasil yang saya kerjakan ke pemilik repo yang aslinya ya. Jadi kalau misalkan tidak dilakukan seperti itu, tidak pull request, jadi mungkin ya sebetulnya perubahan tadi tidak akan terkirim, walaupun sebenarnya tadi terbaca di sini ya. Saya akan coba lihat di sini lah. Ini tidak terbaca ya di sini karena tidak terbaca di yang punyanya ya. Jadi artinya harus dikirimkan sebuah perubahan lah ya. Perubahan tadi harus dikirimkan dengan menggunakan pull request istilahnya ya. Jadi hasil kontribusi Vinsa, misalkan saya tambahkan ini hasil kontribusi saya. Kalau sudah, tinggal create pull request ya. Nah, ini sudah kita kirimkan ya. Kita kirimkan. Nah, yang punyanya repo-nya ini harus ngecek di sini. Kita refresh. Nah, di sini sudah muncul pull request. Ya, kita klik. Nah, ini hasil kontribusi tadi ya yang sudah kita lakukan. Nah, di sini kita lihat
Untuk mengeceknya sih bisa kita lihat di commit atau file change, tinggal kita lihat di sini hasilnya seperti apa. Berarti di sini ada note baru ya, ada file baru notes.txt, tambahannya itu adalah ini adalah hasil kontribusi yang saya kerjakan. Oke, ternyata ini nggak jadi masalah, tinggal kita merge pull request untuk yang pemilik repo asli. Udah, kita langsung confirm merge saja. Nah, di reponya di sini sudah merge ya, artinya sudah digabungkan. Di kodenya, di repo utamanya, ini sudah ada file notes yang tadi kita buat. Ya, yang kita sudah buat itu sudah ada. Nah, bagaimana yang di repo tadi, yang file tadi repo tadi, agar sesuai atau sama dengan yang ada di repo utamanya? Tinggal kita refresh dulu di sini ya. Nah, di sini ada merge pull request. Oh, ini sorry, ini salah ya. Sebentar, kita back aja dulu ke ini masih di repo yang sebelumnya ya. Oke, nah ini. Nah, di sini ada deteksi ya, this branch to commits behind di repo utamanya. Artinya terdapat perubahan di repo utamanya dan di repositori yang kita lakukan fork ini yang sudah ada berada di repositori kita ini di belakang repo yang utamanya. Artinya ini yang mendeteksi ternyata ada perubahan di repo utamanya. Nah, caranya bagaimana agar sesuai? Sebenarnya banyak cara. Bisa kita gunakan dengan menggunakan checkout, merge upstream, checkout new branch, rebase dan sebagainya. Cuma di sini kita harus banyak ketik. Nah, di GitHub ini bisa langsung sync fork ya. Tinggal ya udahlah, kalau kita pengen sesuaikan aja, tinggal update branch saja. Dah, setelah di update branch, ini berarti this branch is up to date. Artinya yang tadi itu sudah ada di repository hasil fork yang kita punya ya. Nah, begitulah salah satu caranya untuk kita berkontribusi ya. Jadi sebenarnya sangat mudah untuk berkontribusi yang sekarang. Kalau dulu sebelum ada fitur sync fork ini, kita harus lakukan tahapan ini. Kita harus cek dulu si upstreamnya, kita harus lakukan checkout dan sebagainya. Jadi ada beberapa tahapan. Tapi kalau untuk sekarang nanti akan otomatis mengecek dari cabang yang ada di repo kita dengan cabang utamanya apakah ada perubahan atau tidak. Kalau ada perubahan tinggal lakukan sync fork saja ya. Baik, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan mengenai cara melakukan working remote atau bekerja secara remote atau menjadi sebuah atau seorang kontributor di dalam repo milik orang lain. Baik, mungkin yang bisa saya jelaskan, sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.